Ditarik paksa saat tengah pidato, Roky Gerung hampir dihajar ramai-ramai. Buntut hina Jokowi dan IKN Nusantara, muncul gelombang tolak gerung di berbagai daerah. Hari ini adalah bukti nyata kami ada. Dengan hadirnya segelintir kami hari ini, kami tahu, kami melihat besok kami akan membawa masa yang lebih banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena hati kami sudah tersakiti oleh Bapak Roky Gerung yang menyatakan Bapak Presiden kita. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sejumlah orang menolak kedatangan Roky Gerung ke kampus Universitas Darul Ulum Undar di Jombang, Jawa Timur. Setelah jadi pembicara, Roky Gerung dikawal ketat sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Undar. Seperti dilansir Detik Jatim Selasa 1 Agustus, Roky Gerung tetap naik ke mimbar menjadi pembicara dalam seminar itu. Ia lalu meninggalkan lokasi setelah seminar berakhir sekitar pukul 12.15 dengan dikawal ketat sejumlah orang yang memakai jas alma mater kuning untuk keluar dari auditorium Undar menuju mobilnya. Roky tak memberikan komentar kepada para wartawan yang sudah menantinya. Abdul Rozak, koordinator Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, mengaku aksi unjuk rasa yang mereka lakukan hanya untuk menolak kedatangan Roky Gerung dalam acara mimbar mahasiswa. Ia berkata, "Kita di sini aksi penolakan, kita persilakan acara berlangsung tapi kita minta Roky Gerung dicekal dan dibatalkan untuk mengisi acara di sini." Ia menilai Roky Gerung bukanlah intelektual yang layak untuk datang ke kota Jombang, di mana kota Jombang merupakan gudang dari tokoh-tokoh nasional. Kedatangan Roky dianggap sosok yang bertolak belakang dengan tokoh-tokoh di Jombang. Kehadiran Roky dianggap telah menodai marwah Jombang. Ia berkata, marwah Jombang, Jawa Timur dan Indonesia. Jombang merupakan kota yang mencetuskan Republik ini lahir. Disitulah kita menjaga martabat bangsa. Hari ini Roky Gerung, sang perusak marwah bangsa, sang peroboh martabat bangsa hadir di Jombang. Untuk itu kita tolak kedatangannya karena menodai kota Jombang. Untuk itu kita lakukan aksi penolakan. Meski massa yang menolak kedatangan Roky Gerung terus berorasi di luar gedung sembari membentangkan spanduk penolakan, kegiatan mimbar mahasiswa di dalam auditorium Undar masih terus berjalan. Perlu diketahui, dalam mimbar mahasiswa yang bertajuk Berpikir Merdeka untuk Membangun Keadilan Nasional, Roky Gerung didapuk sebagai narasumber sebagai pengamat politik. Bukan cuma di Jombang, di beberapa wilayah NKRI sudah mulai bergema penolakan Roky Gerung. Bahkan, berduyun-duyun masyarakat melaporkan Roky Gerung atas tindakannya menghina Presiden dan IKN Nusantara tersebut. Foto Roky bahkan dibakar massa dan diancam ditangkap hidup atau mati. Roky Gerung makin barbar menyebut bajingan tolol kepada Presiden. Kita kategorikan sebagai ngelunjak ala orang dungu. Ironisnya, karena label dirinya sebagai intelektual yang jika kita cermati justru lebih terlihat sebagai pengais popularitas murahan di samping hidup dari jualan hate speech. Dan mengenai topik ini sebenarnya sudah ada undang-undang yang dapat dipakai untuk menjeratnya. Bukan demi kehormatan pribadi atau bangsanya sendiri jika dia sampai hati mengumpat seorang pemimpin sedemikian vulgarnya. Kalau institusi penegak hukum masih mendiamkannya, sangat mengherankan sekaligus menyedihkan. Jauh kita berpikir normal, rasanya tidak akan terjadi ada pembiaran kepada seseorang yang menginjak harga diri pemimpinnya. Silakan dibuat jejak pendapat, sanksi apa yang layak dikenakan kepada seorang pengucap kebencian seperti itu. Kalau Roky Gerung tidak dalam kondisi kesambet setan, mungkin tidak akan bertendensi bahwa Jokowi hanya mementingkan dirinya karena khawatir pembangunan IKN akan bernasib sama dengan pengelolaan program pro rakyat di DKI Jakarta yang terbengkalai sepeninggal Ahok dan dirinya. Bagaimana bisa dia tidak meletakkan kerangka berpikirnya sebagaimana seorang akademisi berpikir sistematis? Bukankah gagasan pemindahan ibu kota sudah terjadi sejak dekade 60-an? Dan di era presiden sebelum Jokowi, tidak ada yang mampu merealisasikan gagasan strategis tersebut. Salahkah jika upaya menyelamatkan program strategis itu terus digulirkan? Justru kita harus merasa miris jika seorang berwatak pembenci seperti Roky tanpa berpikir waras menuding secara membabi buta kepada gagasan seorang proklamator. Kita curiga mungkin ada pesanan khusus kepada kelompoknya Roky supaya kepentingannya tetap aman sehingga mereka meminta narasi untuk menentang pembangunan IKN ini digulirkan.
Namun, percayalah, upaya busuk itu hanya seperti memukul angin karena pemageran dari potensi penelantaran program tersebut sudah dibuat sedemikian rupa. Jika tidak ada kejadian darurat yang memaksa, kita yakin IKN akan terus berlanjut sampai tercapai sasaran utuhnya. Kita memiliki ibu kota bernama Nusantara, seperti yang dicita-citakan Bung Karno puluhan tahun lalu. Bagaimana menurut Anda?